Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-72 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan judul perikop Pengakuan Petrus. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami bersaat teduh di kesempatan kali ini. Kami mau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, biar Roh Kudus memimpin dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sesuai dengan seturut dengan pembacaan firman Tuhan kami di kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sebenarnya nas firman Tuhan ini sangat menarik buat saya ya, karena banyak kali ini adalah nas di mana saya pernah mendapatkan rema secara pribadi ya, mengenai pengenalan kita akan Tuhan. Jadi sederhananya di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dan ini keadaannya ialah ia hanya berbicara hanya kepada murid-muridnya. Ya. Murid-murid circle terdalam ya. Bisa jadi seperti itu, Saudara ya. 12 murid. Jadi Yesus menanyakan satu pertanyaan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, Yesus tertarik mendengarkan apa jawaban murid-muridnya mengenai pandangan orang-orang di sana berkenaan dengan dia. Menurut orang atau kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, saudara, menarik ya. Kata anak manusia ini adalah sebuah kata yang spesial yang hanya merujuk kepada Yesus. Anak itu menggambarkan relationship dia, Yesus itu dengan Bapa, mau mereka sehakikat, sedangkan manusia itu mewakili bahwa Yesus juga lahir di dalam daging. Jadi anak manusia itu adalah sebutan spesial bagi Kristus Yesus, dan hanya satu-satunya. Sebutan itu hanya sebutan untuk Yesus, anak manusia. Menurut orang-orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya mengatakan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Pendapat orang-orang di sekitar, saya percaya itu ya, pandangan orang-orang di sekitar tentang siapakah Yesus. Baik mereka yang disembuhkan, baik mereka yang melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Nah, kebanyakan orang pada waktu itu berpandangan bahwa
Yesus itu mewakili nabi-nabi perjanjian lama. Jadi ada beberapa nabi yang disebutkan di sini. Orang-orang menganggap bahwa Yesus ini adalah nabi yang lahir atau muncul kembali, ya. Tidak berarti Yesus itu dianggap titisan, enggak. Muncul kembali, ya. Jadi seperti menggenapkan gitu ya, kedatangan dari nabi-nabi seperti disebutkan tuh Yohanes Pembaptis, kemudian Elia, kemudian Yeremia, atau salah satu dari nabi di dalam perjanjian lama. Yesus membawa spiritnya seperti itu. Nah, tidak puas dengan jawaban, seolah tidak puas dengan jawaban murid-muridnya. Tetapi saya percaya ini adalah cara Tuhan memberikan ajaran didikan kepada kita, ya. Namun, kata Yesus, menurut kamu, tetapi apa katamu? Siapakah anak manusia itu? Bahkan ia spesifik berkata, siapakah aku ini? Dan menarik di sini, Simon Petrus menjawab dengan tegas, dengan lantang. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, mari kita membreakdown kata-kata dari Simon Petrus ini. Ketika ia berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Petrus memberikan jawaban berdasarkan sudut pandangnya dia. Orang-orang di luar sana boleh mengatakan atau boleh memandang Yesus menurut anggapan mereka, ia adalah Yohanes Pembaptis, ia membawa roh Elia, ia adalah Yeremia atau salah satu dari para nabi. Tetapi Simon Petrus memiliki jawaban sendiri yang lahir dari hatinya. Bagaimana ia memandang Yesus? Ia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudaraku, dari pertanyaan Yesus dan jawaban dari Simon Petrus itu, ini memiliki rema tersendiri bagi saya. Ya, bahwa apapun yang orang di luar sana katakan tentang Yesus, apapun yang orang luar sana memandang Yesus Kristus, Tuhan lebih peduli dengan bagaimana caramu pribadi memandang Yesus. Saudara mengerti sampai sejauh ini? Bagaimana saudara mendefinisikan Yesus hari ini? Banyak kali orang mendefinisikan Yesus itu dengan mengutip kata-kata pendetanya di gereja. Atau dengan mengutip ucapan pastor-pastor favoritnya di YouTube. Mereka mendeskripsikan Yesus itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi Yesus punya pertanyaan spesifik nih. Menurutmu, menurut pendapatmu, siapakah aku ini? Jadi dengan pertanyaan itu, bagi saya, Yesus itu rindu saudara mengenal dia secara pribadi. Di mana saudara mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama Kristus secara pribadi. Sehingga saudara tidak perlu mengutip ucapan orang untuk mendeskripsikan siapa Yesus. Sehingga saudara tidak perlu menggunakan kesaksian orang untuk saudara memberi jawab siapakah Yesus dalam hidup ini. Saudara jujur apa adanya, bahwa dalam pandanganku, dalam perjalanan pribadiku, dalam hidupku, aku mengalami Kristus itu adalah ini. Saudara ya, memang terlepas daripada itu, Kristus yang sejati tentu adalah Kristus yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi daging yang kita alami dalam kehidupan kita. Inilah yang saya maksud dengan siapakah Kristus menurut pandanganmu pribadi. Pertanyaan ini sedang diajukan bagi saya dan saudara. Ya, apa jawaban saudara? Siapakah Kristus bagi engkau? Beberapa orang mungkin akan memberikan jawaban yang retorik ya. Dan itu juga tidak salah. Yesus adalah penebusku. Yesus adalah penyelamatku. Yesus adalah pembebasku. Oke. Kalau saya pribadi memandang
Bagi saya Tuhan itu adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya memandang Yesus itu juga adalah sahabat. Ya, bagi saya pribadi, bagi saudara mungkin berbeda. Bagi saya pribadi, saya selalu memandang Tuhan itu, Yesus itu adalah sahabat yang baik. Ia sendiri di Alkitab juga berkata seperti itu, ia adalah sahabat yang baik. Sehingga saya tidak ragu atau tidak sungkan untuk mencurahkan isi hati saya. Saya punya teman curhat yang Adi Kodrati. Makanya saya tidak pernah curhat dalam sesi menemui seorang psikolog seperti itu. Kadang kalau orang berbeban berat, ya biasanya mereka harus mencurahkan beban mereka, isi hati mereka untuk bertemu dalam sesi tanya jawab dengan psikolog, seperti itulah. Tapi saya punya Tuhan, Bapa saya yang baik, sahabat saya. Saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan dari awal mula saya mengenal Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh masih bisa berbicara. Kepada setiap kita tuh ada Roh Kudus. Buat apa? Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Saya percaya kitab suci berkata bahwa Tuhan itu masih berbicara. Ya, bagi pribadi lepas pribadi kita. Dia bisa menegur kita ketika kita salah. Saudara, siapa yang bisa menegur saudara kalau bukan Tuhan sendiri? Saudara ditegur orang lain belum tentu saudara mau sadar. Tapi kalau Tuhan yang menegur saudara pribadi, mengingatkan saudara, menemplak saudara, biasanya orang akan langsung sadar, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Betul saudara? Nah, jawaban Rasul Petrus ini menarik ketika ia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias. Ya. Sampai hari ini masih dinanti-nantikan oleh sebagian besar orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu punya gelar raja, nabi, imam. Saudara ya. Dan sampai hari ini orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus, karena ada yang percaya kepada Yesus, banyak juga, yaitu Kristen Mesianik. Dan ada orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Kepada mereka inilah, ya, Tuhan menyatakan janjinya. Karena ikatannya dengan, mungkin pertanyaan ini, kenapa Tuhan mau menyelamatkan orang Yahudi duluan? Karena ikatan janjinya yang kekal itu bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu sebabnya kenapa garis keturunan Yahudi itu disitulah Yesus lahir. Karena ia setia dengan janjinya. Ia pertama-tama ingin menemui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Jadi keturunan Israel. Untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Tapi ternyata mereka yang harusnya dikumpulkan oleh Tuhan, mereka sendirilah yang menolak sang firman itu ketika ia menjadi manusia. Abad demi abad berlalu, mereka begitu setia. Orang Israel itu begitu setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita harus memberikan apresiasi bagi mereka, para pencatat-pencatat, para ahli-ahli Taurat ya, di sepanjang zaman. Mereka lah yang mencatat atau menyalin kitab suci ini supaya tetap lestari sampai di tangan kita hari ini. Ya, saudara patut bersyukur kepada keturunan Yahudi untuk hal ini. Tetapi satu hal yang kita juga sedih ya, ketika firman itu menjadi manusia, mereka tidak mengenal dia. Nah, saudaraku, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataan anak Allah atau istilah anak Allah itu hanya digunakan bagi Kristus saja. Ya. Makanya disempurnakan oleh Injil Yohanes yang menulis anak tunggal Allah.
anak tunggal Bapa. Dia menggunakan istilah monogenes. Anak tunggal itu artinya satu-satunya. Dia ada duanya. Di dalam Alkitab ada begitu banyak istilah yang jamak mengenai anak-anak Allah yang diperuntukkan bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang percaya. Tetapi anak Allah itu hanya istilah khusus bagi Kristus, sama seperti anak manusia. Hanya khusus bagi Kristus. Tidak ada seorang nabi pun yang menyebut dirinya anak Allah atau disebut sebagai anak Allah. Nggak ada. Hanya Yesus saja. Ya, tunggal tidak lantas berarti bahwa Bapa itu memiliki proses melahirkan secara biologis. Tidak. Anak Allah itu justru menggambarkan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Ia keluar dari Bapa. Ia lahir di dalam daging. Pada hakikatnya, ia dan Bapa adalah satu. Yakni roh Allah yang tidak kelihatan itu. Tetapi roh itu menyatakan dirinya supaya manusia mengenal atau memandang Bapa, maka lahirlah Kristus Yesus di dalam daging. Roh Allah ini atau firman Tuhan ini menjadi manusia di dalam daging. Sehingga Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sedang melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Itu sudah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya. Dan karena ucapan itu juga Yesus mau dilempari dengan batu. Karena ia dianggap menyamakan atau menyetarakan dirinya dengan Bapa, dengan Allah yang maha tinggi itu. Tapi kita tentu tahu ya, sebutan anak Allah itu justru menggambarkan ketuhanannya Yesus. Bahwa ia adalah Allah yang lahir di dalam daging atau menjadi manusia. Dan pada saat Petrus berkata seperti itu, Yesus langsung memuji Petrus. Dan ia memberikan janji kepada Petrus, ya. Engkau berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Ya, saya percaya Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri berbicara melalui Petrus, seperti mengucapkan sebuah perkataan nabi yang menyatakan siapa sesungguhnya Yesus itu. Ya. Ini adalah pernyataan pribadi dari Petrus, saudara ya. Tapi ternyata Yesus berkata, Bapa yang berkata-kata, Bapa yang mengucapkan hal itu di dalam engkau. Ya. Berarti Roh Allah yang berbicara ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya, dan seterusnya. Janji Tuhan mengenai Petrus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini saudara, saya berharap saudara menyadari bahwa rema ini penting. Bahwa Yesus tidak peduli dengan apapun yang orang lain katakan mengenai pribadinya. Ia berharap saudara bisa mengungkapkan siapakah dia di dalam hidupmu pribadi lepas pribadi. Di sini ada sebuah hikmat yang mendalam yang berkata bahwa kita wajib mengenal Tuhan bagi diri kita sendiri. Jadi kita jangan menjadi orang yang cuma ikut-ikutan pendeta besar, ikut-ikutan pastor kita. Sampai-sampai kita ini bukannya jadi hamba Tuhan, tetapi hamba-hambanya Tuhan, hamba pastor, hamba pelayan Tuhan. Enggak. Kita harus mengenal Tuhan bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa menyatakan siapakah Kristus dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami supaya kami boleh mengalami pengalaman pribadi kami bersama Engkau Tuhan. Ketika Engkau mengajar kami, Engkau menuntun kami hari lepas hari, Engkau membela kami, Engkau menyatakan pertolongan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menyatakan pembelaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti channel ini dan terus mendukung kami di dalam doa supaya kami tidak bosan-bosannya memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi segala bangsa. Akhirnya sampai di sini saja program seri pendalaman Alkitab. Di episode atau di perikop yang ke-72, kita akan berjumpa lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.